Halo semuanya, selamat datang. Pernah kebayang nggak sih kalau foto, video, atau bahkan ilustrasi yang selama ini kamu buat itu bisa jadi sumber penghasilan pasif? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas langkah demi langkah gimana caranya mengubah kreativitas kamu jadi cuan di Adobe Stock, khususnya untuk tahun 2026. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita akan lewatin 6 tahap penting ya, mulai dari ngelihat peluang emasnya, terus pahamin aturan mainnya, lanjut ke bikin konten yang lagi ngetren, lalu kuasai syarat teknis dan AI, sampai ke bagian gimana caranya karya kita gampang ditemuin. Dan yang terakhir, tentu aja, bagian terbaiknya, gimana hasil kerja keras kita dibayar. Oke, pertama-tama kenapa sih harus Adobe Stock? Gini, ini tuh bukan cuma platform biasa loh. Buat kita para kreator, ini tuh kayak mesin penghasilan pasif. Karya kita bisa kerja buat kita 24 jam, 7 hari seminggu. Keren kan? Nah, ini dia yang bikin Adobe Stock beda. Keunggulan terbesarnya itu integrasinya yang mulus banget. Bayangin deh, kamu bisa langsung upload aset dari dalam Photoshop atau Premiere Pro. Ini benar-benar hemat waktu banget. Nggak perlu lagi ribet buka tutup aplikasi kayak di platform lain. Terus, apa aja sih yang laku dijual? Jawabannya macem-macem banget. Mulai dari foto-foto orisinal, klip video sinematik, termasuk yang dari drone, sampai grafis vektor dan ilustrasi. Khususnya gambar-gambar yang temanya teknologi, medis, makanan, dan gaya hidup, itu permintaannya tinggi terus. Jadi, peluangnya luas banget. Sebelum semangat mau upload, ada beberapa aturan dasar yang wajib banget dipatuhi ya. Anggap aja ini pundasi biar akun kontributor kamu sehat dan sukses jangka panjang. Aturannya sebetulnya simpel banget. Pertama, umur kamu harus minimal 18 tahun. Kedua, dan ini penting banget, kamu harus jadi satu-satunya pemilik sah dari semua karya yang kamu upload. Dan yang ketiga, kalau di karyamu ada wajah orang atau properti pribadi yang bisa dikenali, kamu wajib punya surat persetujuannya. Oke, sekarang kita masuk ke strategi kreatif. Bikin karya yang bagus itu satu hal, tapi bikin karya yang benar-benar laku, nah itu beda cerita. Kuncinya adalah kita harus tahu apa yang lagi dicari pasar. Yuk kita intip tren besar buat tahun 2026. Dan ini bukan kata saya loh, Adobe sendiri yang bilang. Jadi ngikutin tren itu bukan cuma ikut-ikutan, tapi ini strategi yang berdasarkan data. Kalau konten kita sejalan sama tren, kita otomatis lebih nyambung sama apa yang dibutuhin audiens dan brand-brand besar. Coba deh perhatiin gambar ini. Kelihatan menenangkan, tapi di saat yang sama juga kaya akan detail dan tekstur kan? Ini contoh sempurna dari tren calming rhythms dan all the feels, visual yang memanjakan indera. Nah, konten kayak gini nih yang bakal banyak dicari di tahun 2026. Yuk kita bedah dikit. Tren all the feels itu fokus ke detail yang hiperrealistis, cocok banget buat brand makanan atau kecantikan. Terus ada connectioneering. Ini tentang hubungan emosional dan kebersamaan, pas buat brand yang mau bangun kepercayaan. Dan yang terakhir, surreal and absurdist. Ini buat brand yang mau nunjukin sisi seru mereka, cocok buat konten media sosial. Punya konten keren itu baru setengah jalan. Konten kamu juga harus lolos standar teknis dan kebijakan platform. Apalagi sekarang lagi marak banget konten AI. Paham soal ini tuh kunci biar proses uploadnya lancar jaya tanpa ditolak-tolak. Nah, buat video, ada beberapa spek penting. Walaupun Full HD masih boleh, tapi yang paling laku itu 4K UHD. Kenapa? Karena pembeli profesional butuh resolusi tinggi. Durasinya usahain antara 15-30 detik. Dan kalau bisa, pakai format MOV dengan kodek ProRes. Ini tuh standar emasnya industri video. Dan kalau kamu pakai AI, ini aturan paling-paling penting. Nggak bisa ditawar sama sekali. Setiap karya yang dibuat pakai alat AI generatif, itu wajib, kudu, harus diberi label. Ini bukan cuma soal aturan, tapi soal kejujuran dan kepercayaan ke pembeli. Selain itu, ada beberapa aturan main AI lainnya. Kalau AI-mu bikin gambar orang atau properti yang kelihatan nyata, wajib ditandai sebagai fiktif. Terus, jangan pernah bikin gambar berdasarkan orang terkenal atau logo. Dan satu lagi, jangan nyampah dengan upload banyak gambar yang mirip-mirip. Kualitas di atas kuantitas ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal yang sering banget diremehin, padahal krusial banget, metadata. Kamu bisa aja punya foto atau video paling keren sedunia, tapi kalau nggak ada yang bisa nemuin, ya nggak bakal laku. Metadata inilah jembatannya. Nih, dengerin baik-baik. Ini rahasianya, algoritma Adobe Stock itu paling merhatiin 10 kata kunci pertama kamu. Jadi pikirin baik-baik. Kata kunci yang paling depan harus yang paling relevan. Urutan itu penting banget di sini. Analoginya pas banget sih.
Upload gambar tanpa keyword yang benar itu sama aja kayak naruh produk di toko tapi nggak ada labelnya. Pembeli ya bakal lewat aja karena mereka nggak tahu kamu jual apa. Metadata itu label produkmu. Jadi, gimana cara bikin keyword yang benar? Gini panduan singkatnya. Pakai sekitar 15-35 keyword relevan. Utamakan kata benda tunggal, kayak anjing bukan anjing-anjing. Dan kata sifat yang deskriptif. Hindari kata-kata subjektif kayak cantik atau keren. Dan yang pasti, jangan pernah pakai nama merek. Dan sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, duitnya. Setelah semua kerja keras itu, gimana sih proses pembayarannya dan berapa potensi penghasilannya? Yuk kita lihat. Jadi gini, untuk foto, ilustrasi, dan vektor, tingkat royaltinya itu jelas, 33% dari harga jual. Angkanya kompetitif dan transparan, jadi kita tahu persis berapa bagian kita. Dan enaknya, kamu bisa minta bayaran setelah penghasilanmu mencapai minimal $25. Ambang batasnya cukup rendah, jadi kontributor baru pun bisa cepat ngerasain hasil jerih payahnya. Nah ini nih bonus yang keren banget. Kalau dalam setahun karyamu di-download lebih dari 7.000 kali, Adobe bakal kasih kamu hadiah langganan gratis Creative Cloud All Apps selama setahun penuh. Ini cara mereka menghargai kontributor terbaiknya. Jadi, setelah kita bahas semua peluang, aturan, dan strateginya, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Karya yang kamu buat itu punya nilai. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap untuk mulai mengubah nilai itu jadi penghasilan?